Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu sekalian, dan rekan-rekan, berjumpa kembali di acara Bincang Digital, belajar bersama guru kreatif. Insya Allah pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu, kita akan belajar mengenai Kumo Space, gitu ya. Perlu diketahui bahwa Kumo Space ini, Bapak Ibu, bisa dijadikan sebagai alternatif pengganti Zoom Meeting ataupun Google Meet, gitu ya. Jadi Kumo Space ini dia akun untuk meeting gitu ya, bisa dipakai dalam pembelajaran menggantikan Zoom dan Google. Tentu Kumo Space ini adalah sebagai alternatif pilihan lain yang menyediakan meeting secara interaktif dengan siswa ya. Nah, seperti apa Kumo Space ini Bapak Ibu kita akan pelajari hari ini ya. Baik, terlebih dahulu silakan Bapak Ibu untuk membuka Google Chrome-nya terlebih dahulu. Kita akan masuk ke dalam portalnya Kumo Space. Nah, silakan diketikkan pada Google Chrome-nya Kumo Space. Nah, yang ini ya. Kumo Space app. Nah, kalau sudah Bapak Ibu cukup diklik enter saja ya. Nah, kita tunggu halaman pada Kumo Space keluar. Nah, Bapak Ibu pilih Kumo Space yang teratas di sini ya, yang the best place. Ya, seperti ini yang ini ya. Lalu diklik. Nah, kita tunggu keluar di portalnya Kumo Space. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu, Kumo Space ini dia gratis gitu ya untuk meeting Bapak Ibu dengan waktu tidak dibatasi. Nah, tahap pertama ketika kita mengklik alamat dari Kumo Space ini adalah tampilan pertamanya seperti ini Bapak Ibu ya. Tentu untuk Bapak Ibu pertama kali membuka Kumo Space belum memiliki akun, silakan untuk daftar terlebih dahulu dengan menekan Get Your Space ya yang ini. Oke, silakan diklik. Nah, setelah Bapak Ibu melakukan proses klik Get Your Space ini, maka di sini Bapak Ibu mesti daftar terlebih dahulu, gitu ya. Nah, saya sarankan Bapak Ibu dari ketiga pilihan ini, jika komputer Bapak Ibu sudah bergabung dengan email Bapak Ibu, maka cukup diklikkan saja sign in with Google. Yang ini ya, yang kedua ini. Kita klik, lalu kita tunggu email yang ada di dalam perangkat Bapak Ibu untuk keluar gitu ya. Nah, kebetulan yang saya keluar yang ini ya, pilih salah satunya. Misalkan saya mau yang ini ya. Boleh email Bapak Ibu nanti dipilih salah satunya. Nah, kita tunggu. Nah, ini sudah keluar Bapak Ibu. Ini nama saya, ini dia email saya gitu ya. Kalau mau diedit namanya, profilnya silakan bisa diedit gitu ya. Namanya misalkan mau diganti boleh. Nah, setelah Bapak Ibu melakukan proses pemasukan akun Bapak Ibu, selanjutnya kita akan membuat sebuah meeting gitu ya. Caranya bagaimana? Caranya Bapak Ibu klik yang warna kuning ini gitu ya, create a space. Yang ini kita klik. Nah, di sini silakan Bapak Ibu mau tampilkan apa untuk alamat URL yang nantinya Bapak Ibu berikan kepada siswa sebagai link untuk bergabung pada room meeting Bapak Ibu pada Kumo Space. Misalkan saya tuliskan pembelajaran biologi gitu ya. Nah, yang ini pembelajaran biologi misalkan. Maka secara otomatis nanti URL akan langsung memasukkan pembelajaran strip biologi. Nah, seperti ini. Nanti Bapak Ibu yang ini pilih salah satu yang bisa bisa hubungannya dengan yang ingin Bapak Ibu buat dalam rapat itu. Misalkan education gitu ya. Oke, kita klik yang education. Oke. Nah, untuk yang ini katanya Bapak Ibu, oh sudah ready, sudah ada, kita ganti ya. Jangan pembelajaran biologi, pembelajaran misalkan bab 1. Gitu ya. Nah, seperti ini. Lalu kalau sudah beres, kita create a space. Oke, diklik gitu ya. Nah, nanti setelah diklik oleh Bapak Ibu akan keluar tampilan seperti ini. Ini adalah space kita untuk rapat Bapak Ibu untuk meeting bisa dengan siswa gitu ya. Dan tampilan meetingnya itu berbeda dengan Zoom, berbeda dengan Google Meet.
Zoom dan Google Meet menyediakan meeting yang kaku, tapi kalau di sini meetingnya itu dia interaktif Bapak Ibu. Lebih menarik, bagus untuk dilakukan dengan para siswa. Seperti itu ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya Bapak Ibu tinggal klik saja join space ini. Gitu ya. Nah, baik, kita akan masuk ke your space yang telah kita buat untuk melakukan proses meeting dengan siswa ataupun dengan guru-guru yang lain atau dengan teman sebaya. Baik, Bapak Ibu, kita akan coba join space-nya ya. Seperti ini join space-nya. Oke, kita tunggu namanya Bapak Ibu sudah betul ya. Nanti apa namanya kamera Bapak Ibu akan otomatis akan keluar ya. Sesuai dengan bawaan webcam dari Bapak Ibu namanya sudah betul. Nanti Bapak Ibu tinggal diklik join gitu ya. Oke, klik join. Ini kita akan buka di kelas misalkan 12.1 Bapak Ibu ya. Ini kebetulan saya sudah membuatnya Bapak Ibu. Kalau untuk membuatnya kembali Bapak Ibu cukup klik misalkan ini add room gitu ya. Add room. Nah, Bapak Ibu bisa kasih nama lagi misalkan mau 12.2 misalkan gitu ya. Sehingga kan ada 15, ada sekitar berapa ini 15 gitu ya. 15 room yang Bapak Ibu bisa gunakan bersama siswa untuk melakukan proses meeting gitu ya. Oke, tinggal dipilih saja banyak sekali. Misalkan kita pilih saja acak misalkan mau yang ini ya, tinggal diklik Bapak Ibu lalu tekan save ya. Nanti tunggu. Nah, ini keluar. Ini dia untuk kelas 12.2 ya. Oke, Bapak Ibu tinggal per kelas melakukan meeting dengan situasi dan kondisi yang berbeda. Unik kan ya? Itulah kelebihan dari Kumo Space. Misalkan saya mau yang ini dulu Bapak Ibu ya. Dan perlu diketahui Bapak Ibu, nanti yang hanya bisa masuk ke dalam room ini, itu jumlah dari siswanya itu dimaksimalkan 30 untuk yang gratis. Nanti untuk yang berbayar tentu lebih dari 30 gitu ya. Namun demikian, uniknya itu di dalam roomnya itu sudah ada apa namanya ruangan-ruangan khusus untuk para siswa berdiskusi gitu ya. Misalkan kita siswanya kelompokan. Nanti yang ini saya mau pakai untuk kelompok 1, yang ini untuk kelompok 2, 3, 4, 5. Guru nanti duduknya di sini. Atau yang ini misalkan kita bagi ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Guru di sini gitu ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan kelompok Bapak Ibu bisa dipilih mau berapa. Kalau yang ini misalkan ini dia 1, 2, 3, 4, 5 guru di sini misalkan gitu ya. Atau ada di sini satu lagi 6, 7, ada 7 kelompok. Boleh gitu ya digunakan. Misalkan kita mau menggunakan yang ini terlebih dahulu sebagai contoh ya. Tinggal diklik saja Bapak Ibu. Setelah diklik nanti kita tunggu dia akan masuk. Ada bunyi ting teng. Ya, berarti sudah masuk ke rumah kita, ke Zoom rumah kita ya. Nah, di sini Bapak Ibu untuk bisa bermulai Bapak Ibu share dulu, share gitu ya. Share untuk linknya tentunya ya. Di share, klik share, lalu copy URL. Gitu ya. Setelah di copy URL, nanti Bapak Ibu URL tersebut silakan kirimkan ke grup kelas gitu ya. Nah, misalkan ini saya buka satu lagi untuk siswa ya. Kita akan memasukkan alamat yang tadi kita copy lalu enterkan. Ini di halaman yang lain ya. Nah, tampilannya seperti ini gitu ya. Dikarenakan ini PC-nya dia mendeteksi PC saya, maka yang keluar nama saya langsung. Misalkan saya ganti gitu ya dengan nama Gina, misalkan ini siswanya. Lalu Gina join. Oke, setelah join, kita kasih tahu Gina kan dia kelas 12.1, maka Gina akan klik 12.1. Nah, nama yang lain pasti mengklik kelasnya dia, gitu ya. Nah, pada contoh ini kita pakai dulu yang welcome ini ya. Gina akan mengklik seolah-olah ini kelasnya. Nah, muncul ting tung, ada yang masuk kembali, gitu ya. Kita akan terangkan dulu. Oke, yang ini ya. Yang Gina kita matikan terlebih dahulu ya untuk earphone-nya yang Gina biar tidak ada noise gitu ya. Baik, kita akan coba perhatikan untuk apa namanya? Untuk aplikasi-aplikasinya ada apa saja. Kita akan coba terangkan.
Yang pertama, Bapak Ibu, kita akan melihat di sisi sebelah kiri itu ada chat. Nah, chat ini bisa digunakan untuk siapa, gitu ya? Untuk nanti Bapak Ibu melakukan chat terhadap salah satu siswa ataupun untuk kelompok siswa pada kelompok tertentu, gitu ya. Nanti bisa perorangan juga, bisa juga misalkan keseluruhan dari room yang ada di kita, gitu ya. Itu dia chat. Yang kedua, Bapak Ibu, di sini ada partisipan, ada orang-orang yang bergabung di dalam rapat Bapak Ibu. Di sini kan ada Gina, ada saya, gitu ya. Nah, kebetulan dikarenakan komputer mendeteksi, aplikasinya mendeteksi saya, gitu ya. Ini punya saya, jadi makanya di sini posisinya masih host, gitu ya. Seperti itu. Nanti siswa yang bergabung di sini akan muncul semuanya. Nah, selanjutnya di sini ada kamera, bisa dinyalakan, bisa dimatikan, ya. Terus di sini mikrofon, kalau memang siswa mau berbicara, baru silakan dinyalakan, gitu ya. Di sini broadcast, broadcast itu misalkan Bapak Ibu mau memberikan pengumuman, tinggal diklik saja broadcast, nanti bisa di ruangan di roomnya masing-masing ataupun pada semua orang, gitu ya. Jadi ada ruangan khusus kelompok tertentu, misalkan diberi pesannya atau untuk setiap orang di dalam room. Bapak Ibu tinggal dipilih saja. Nanti kalau sudah dipilih tujuannya tinggal diklik start broadcastnya mau ke siapa. Ya, itu yang keempat. Selanjutnya Bapak Ibu di sini ada present atau Bapak Ibu kalau di Zoom itu ada istilahnya share screen ya. Bapak Ibu juga di sini ada share screen, tinggal diklik misalkan mau menerangkan terlebih dahulu. Nah, nanti supaya dilihat di room ini di room siapa? All room misalkannya seluruh siswa bisa melihatnya. Nah, maka kalau untuk seluruh siswa kita klik seluruh kelompok gitu ya. Lalu screen, lalu start broadcast. Nah, nanti Bapak Ibu klik window gitu ya. Window di sini tentu Bapak Ibu PowerPoint-nya sudah dibuka terlebih dahulu. Kalau sudah dibuka, tinggal diklik PowerPoint-nya lalu share. Nah, Bapak Ibu ini sudah masuk ke dalam PowerPoint-nya gitu ya. Tinggal Bapak Ibu silakan slideshow-kan lalu dijelaskan kepada siswanya gitu ya. Nah, tinggal dijelaskan silakan. Nah, kalau ceritanya sudah dijelaskan materinya, Bapak Ibu nanti bisa masuk lagi ke dalam Kumo Space-nya gitu ya. Oke, kita akan kembali lagi ke Kumo Space-nya Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, fitur yang selanjutnya adalah ada yang disebut sebagai exit room, gitu ya. Kalau yang exit room ini, Bapak Ibu, ini untuk kita melakukan proses close atau keluar, gitu ya. Oke, selanjutnya di sini ada setting, kita klik aja setting di sini untuk pengaturan kamera, mikrofon dan yang lainnya ya. Nah, di sini ada. Terus yang terakhir adalah ini map. Map itu untuk mengetahui posisi-posisi para siswa di dalam kelompoknya. Misalkan kita klik di sini ya. Misalkan ini untuk kelompok 1 Bapak Ibu bisa pantau, ini kelompok 2, 3, 4 dan 5 gitu ya, bisa pantau di sini. Nanti kalau ada orangnya muncul nanti orang-orangnya di sini, ya. Baik, itu adalah bagian-bagian yang ada di dalam Kumo Space. Nah, selanjutnya yang perlu diingat oleh Bapak Ibu adalah yang ini merupakan tempat Bapak Ibu di mana berada. Bagaimana cara memindahkan kita sampai ke sini? Bapak Ibu cukup klik saja daerah yang ingin didatangi. Kita klik misalkan di daerah sini ya. Nah, dia akan mendatangi daerah yang kita klik. Di sini ada bulatan. Bulatan ini untuk apa maksudnya? Bulatan ini adalah luas wilayah atau daerah di mana suara kita bisa didengar, Bapak Ibu, gitu ya. Artinya, jika ada siswa yang ada di luar bulatan ini, misalkan di sebelah sini, gitu ya, maka otomatis suara kita ini tidak akan pernah terdengar, gitu ya. Jadi artinya Bapak Ibu bisa melakukan diskusi dengan kelompok tertentu yang masuk ke dalam lingkaran ini, gitu ya. Jadi kelompok lain tidak akan pernah mendengarkan apa yang sedang dibicarakan Bapak Ibu dengan kelompok tertentu. Seperti itu ya. Misalkan saya mau mengunjungi kelompok 1, ini dia kelompok 1, saya kunjungi, ya. Ini kelompok satunya saya kunjungi. Oke. Nah, di kelompok 1 ini kebetulan di sini ada piano, maka keluar suara pianonya ya.
Nah, misalkan saya tidak keluarkan suara pianonya dari kotak saya, dari buletan gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, Bapak Ibu, nanti di kelompok ini Bapak Ibu bisa melakukan diskusi gitu ya terhadap orang-orang atau siswa-siswi yang ada di kelas ini gitu ya. Tentunya seperti itu. Silakan untuk berdiskusi, ditanyakan mengenai hal yang telah didiskusikannya seperti itu. Oke, misalkan mau berlari ke kelompok yang keempat, tinggal diklik kelompok empatnya. Nah, nanti gambar kita otomatis akan melaju pada daerah yang kita klikkan. Seperti itu ya. Usahakan bulatan kita jangan melekat pada bulatan atau daerah kelompok orang lain. Supaya Bapak Ibu ketika berdiskusi dengan siswa di kelompok ini tidak bocor ke kelompok yang lain gitu ya. Kecuali memang informasinya mau disampaikan secara umum gitu ya, maka Bapak Ibu bisa melakukan broadcast atau share screen ya. Nah, misalkan kita ke kelompok 3, tinggal diklik kelompok 3-nya, lalu gambar kita akan melaju ke kelompok 3. Tinggal kita diskusi dengan mereka di kelompok tersebut gitu ya. Sebelum nanti masing-masing kelompok melakukan presentasi, misalkan kalau mau mereka kita suruh sebagai kelompok-kelompok yang mempresentasikan materi atau hal yang akan didiskusikan. Selanjutnya kita bergerak ke kelompok 2, tinggal diklik kelompok 2-nya, maka gambar kita pun melaju ke daerah tersebut. Artinya interaksi di setiap kelompok Bapak Ibu bisa lakukan gitu ya tanpa kelompok yang lain mendengar apa yang dibicarakan pada kelompok tersebut gitu ya. Dan yang terakhir kita akan bergerak ke kelompok 1. Nah, Bapak Ibu mengunjungi kelompok 1, bergerak langsung gitu ya. Diskusi lagi di sana gitu ya. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu, Komospace ini benar-benar bisa sebagai alternatif pengganti Zoom Meeting, pengganti Google Meet ketika para siswa sudah jenuh gitu ya. Ketika kita meeting dengan tampilan begitu-begitu saja. Nah, dengan adanya Kumospace, Bapak Ibu bisa melakukan meeting dengan siswa, melakukan pembelajaran dengan siswa dengan dengan tampilan setiap kelas berbeda-beda gitu ya. Jadi ini seperti halnya ruang kelas 12.1, misalkan ada 12.2 lagi, beda lagi ruangannya gitu ya. Interaktif, suasana baru, terus bisa kita rubah-rubah juga ruangannya. Jadi siswa diyakinkan di sana tidak akan pernah jenuh gitu ya, malah diskusi yang kita buat di dalam room ini akan lebih hidup dan mereka lebih nyaman di dalamnya. Seperti itu ya. Nah, itu saja Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Silakan untuk dicoba di sekolah Bapak Ibu gitu ya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.